Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasih, apa kabar? Saya tetap berharap bahwa kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan berlimpah kasih karunia. Kita berjumpa lagi dalam perenungan singkat firman Tuhan saat ini, yang terambil dari Imamat pasalnya yang kelima, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Berbicaralah bagi kami Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Begini firman Tuhan. Korban penebus salah. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus, menjadi korban penebus salah. Hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkan kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan, korban penebus salah itu, sehingga ia menerima pengampunan. Jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Imam itu haruslah mengadakan pendamaian bagi orang itu karena perbuatan yang tidak disengajanya dan yang tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. Itulah korban penebus salah. Orang itu sungguh bersalah terhadap Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, kata Tuhan yang berbahagia. Bukan saja kita yang membaca, yang mendengar, tetapi kita yang dimampukan untuk melakukan firman ini dalam hidup beriman kita setiap hari. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ada dua hal yang mau disampaikan lewat pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Yang pertama adalah melanggar kekudusan adalah perkara yang serius, ya. Karena kita berbicara tentang kemuliaan dari Allah sendiri. Allah itu kudus, maka sudah seharusnya kita kudus. Kalau kita mau melihat dari bacaan-bacaan kita di hari-hari yang kemarin, kalau untuk korban keselamatan, korban penghapus dosa, hanya dipersembahkan kambing atau domba betina yang tidak bercela. Kalau untuk korban penebus salah dikatakan adalah harus mempersembahkan seekor domba jantan yang diukur dengan ukuran uang sikal perak, ya, sikal kudus. Walaupun dikatakan orang itu dia melakukannya tanpa dia sengaja, ya. Pada ayatnya yang pertama dikatakan, ayatnya yang ke-15, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja, ya. Orang berubah setia artinya dia sudah tidak lagi mengikuti setiap kehendak Tuhan, ya. Dia sudah tidak setia lagi untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Dia sudah tidak lagi setia ketika macam-macam pikiran sudah ada di pikirannya, ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, melanggar kekudusan Allah tadi saya katakan adalah perkara yang serius, ya. Ketika kita sudah tidak lagi mau datang kepada Tuhan, ketika persoalan hidup itu begitu menghimpit kita, dan kita mengatakan bahwa Tuhan sudah tidak setia lagi kepada kita, hati-hati. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah aku. Allah yang sekali berjanji akan tetap menepati janjinya. Asalkan dikatakan kita mau hidup kudus. Hidup kudus bagaimana caranya? Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik. Saya bukan sementara menggurui Bapak Ibu, saudara-saudara. Saya hanya membagikan kebenaran firman Tuhan ini. Hidup kudus adalah hidup yang mau mengandalkan Tuhan, hidup yang mau berpedoman kepada perintah-perintah Tuhan. Perintah-perintah Tuhan
ada di dalam Alkitab. Ya, bagaimana kalau kita sudah tidak mau lagi untuk membaca Alkitab, sudah tidak mau lagi untuk mendengarkan ketika kebenaran firman Tuhan itu disampaikan? Itu adalah melanggar kekudusan Tuhan. Dan yang kedua adalah dikatakan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16, kuduslah kamu karena aku kudus. Tuhan ingin seluruh perilaku hidup kita kudus. Ya. Seperti yang dikatakan dalam surat 1 Petrus tadi. Dia berbicara tentang kekudusan, ya. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Tuhan inginkan bahwa kita menyediakan akal pikiran kita hanya kepada pengharapan kasih Yesus Kristus. Dan yang mau ditekankan sini adalah kasih persaudaraan. Jadi hidup kudus menyangkut bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan, tetapi hubungan kita dengan sesama kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan berkenan atas kita. Ya, oleh karena itu, setiap saat saya katakan, bahkan satu hari pun kita pasti melakukan pelanggaran kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita selalu datang kepada Tuhan, meminta pengampunan dosa. Saat-saat ini Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, kita merenungi betapa baiknya Tuhan. Kita punya banyak waktu untuk mau datang cari kuasa Tuhan. Ya, mari kita pakai kesempatan ini untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk menikmati setiap anugerah Tuhan dalam hidup ini. Kita sudah tidak lagi mempersembahkan korban domba yang diukur dalam bentuk uang, ditimbang menurut sikal perak, karena Tuhan Yesus sudah menebus kita. Ya, mari kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kita hidup berkenan kepada Tuhan. Janganlah jemu-jemu mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya. Carilah Tuhan dalam doa dan pergumulan kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus bekerja bagi kami. Mampukanlah kami supaya kami bisa melakukan firman ini. Ajarkanlah kami Tuhan, supaya kami bisa hidup kudus untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Kami yang ada dalam berbagai macam pergumulan hidup ini Tuhan, kami percaya sungguh Tuhan, Tuhan Maha Tahu dan Tuhan sanggup menolong kami. Segala hal yang kami butuhkan Tuhan, makanan, pakaian, uang, kami percaya Engkau sanggup untuk menyediakannya bagi kami. Kami menyerahkan hidup kami, kekuatan, kesehatan kami kepadamu Tuhan. Anak-anak kami yang masih dalam kandungan ibu, bahkan sampai kepada orang-orang tua kami, opa oma kami serahkan kepadamu Tuhan. Berkati kami selalu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan melanggar perintah dan kehendak-Mu. Ampuni kami, kuduskanlah kami Tuhan, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tetap semangat, tetap berpengharapan kepada Tuhan, dan hidup kudus, siapa takut. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.